Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran kita yaitu matematika. Materi terakhir tentang pecahan. Pelajaran 1 pecahan ya. Nah, ringkasan materinya yaitu kita mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama kemarin kita belajar tentang memahami pecahan. Kalian sudah paham ya bahwa pecahan ini kemarin sudah dipelajari dari kelas 3 ya. Nah, kemarin pecahan itu apa sih? Ya, misalnya ada bilangan 1/2 dibaca kemarin 1/2 atau setengah ya. Kemudian bilangan 3/4 dibacanya 3/4. Kemudian bilangan 1/2 dan 3/4 ini adalah bilangan pecahan namanya. 1/2 dan 3/4 ini namanya pecahan. Kenapa disebut pecahan kemarin? Karena ada pembilang dan penyebut. Di atas apa namanya kemarin? Pembilang. Di bawahnya namanya penyebut. Ya, masih ingat ya? Mudah aja. Kemudian kita juga mempelajari tentang pecahan senilai. Nah, kemarin caranya udah dipelajari ya. Pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Caranya mencari pecahan senilai gimana kemarin? Caranya mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Misalnya 1/2, satunya pembilang dan penyebut dikalikan dengan apa? Dengan pengalih yang sama kemarin. Misalnya 1 dikali 2 berarti 2-nya juga dikali 2. Nah, hasilnya itu berarti senilai dengan 1/2 ya. Coba kita kasih contoh biar mudah ya, seperti ini. 1/2. Nah, kemudian caranya mencari pecahan senilai yaitu satunya dikali 2 misalnya, kemudian 2-nya juga dikali 2. Artinya pembilang dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. Bila pembilangnya dikali 3 berarti penyebutnya dikali 3 juga. Hasilnya adalah pecahan yang senilai dengan 1/2. Berapa hasilnya? 2/4. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. 2/4 ini senilai dengan 1/2. Kenapa senilai? Karena sudah dikali dengan pengalih yang sama yaitu 2. Pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Hasilnya senilai. Kalau di sini pembilangnya kali 3, penyebutnya juga dikali 3. Hasilnya 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Berarti 3/6 nanti. Berarti senilai dengan 1/2 juga. Jadi yang senilai ini gak ada habisnya ya. Selama kalian bisa mengalihkan berapa aja, sini kalikan juga angka yang sama, maka hasilnya semuanya itu adalah senilai dengan 1/2. Gak ada batasnya ya. 3/6, 4/8, 5/10 dan seterusnya itu. Kemarin sudah pakai itu perkalian yang tabel ya. Kemarin sudah ada 1 kali sampai perkalian 10 kemarin tabelnya. Nah, itu lebih mudah lagi kalian mencari pecahan yang senilai dengan itu. Udah ya. Selanjutnya yang ketiga kemarin tentang bentuk-bentuk pecahan. Kemarin apa aja? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama pecahan biasa, yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Di atas pembilang, di bawah penyebut. Bila cuma ada pembilang dan penyebut namanya pecahan biasa ya. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini berhubungan juga pecahan biasa, tapi ada bilangan bulat dulu sebelumnya. Ini pecahan biasa ya. 2 ini bilangan bulat. Nah, bila sudah ada bilangan bulatnya digabung dengan pecahan biasa namanya pecahan campuran, bercampur dia. 5 6/7 pecahan campuran. 6 1/2 pecahan campuran. Tapi kemarin kita sudah pelajari bahwa pecahan campuran ini bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Masih ingat? Caranya 2 dikali 4 ditambah 3/4. Ingat ya, penyebutnya tetap 4.
yang berubah nanti atasnya aja, karena 2 dikali 4 ditambah 3 nanti. 2 kali 4 8 ditambah 3 jadinya 11 per 4. Nah jadi pecahan biasa aja lagi karena sudah dirubah. 5 6 per 7 dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 7 ke bawah ditambahkan ke bilangnya 6. 5 kali 7 tambah 6 per berapa? 7. Ya tetap pernya. Hasilnya jadi pecahan biasa. Kemudian 6 1 per 2 jadi pecahan biasa. Caranya 6 kali 2 ditambah 1 per 2. 2-nya tetap ya, penyebutnya tetap. Udah masih ingat ya? Yang sudah lupa diingat-ingat kembali dengan ringkasan ini, mudah-mudahan tambah ingat lagi pelajarannya. Selanjutnya kemarin bentuk pecahan desimal. Nah ini kemarin gampang aja mengetahui desimal itu. Caranya lihat angkanya ada komanya atau enggak. Kalau ada komanya berarti pecahan desimal ya. Pecahan biasa itu ada pembilang penyebut, campuran ada bilangan bulatnya. Pecahan desimal ada komanya. Jadi ada cirinya masing-masing ya. Nah, yang pecahan desimal ini juga kemarin bisa dirubah menjadi pecahan biasa juga. Caranya kemarin 0,2 bila sesudah angkanya ada satu angka aja, sesudah koma maksudnya. Sesudah komanya cuma satu angka berarti per 10. 2 per 10. Kalau sesudah komanya ada dua angka 0,25 berarti per 125 per 100. Hilangin nolnya ini. 3,2 berarti 3-nya ada bilangan bulatnya berarti 3. 2-nya taruh di atas per, karena sesudah koma cuma satu angka berarti per 10. Ingat ya, kalau satu angka berarti per 10. Kalau sesudah koma ada dua angka berarti per 100. Bila sesudah koma ada 3 angka berarti per 1000. Begitu seterusnya. 3,45 berarti 3-nya bilangan bulat ya. Berarti bisa jadi pecahan campuran 3. Terus pembilangnya tulis 45 per berapa? Karena sesudah koma 2 angka berarti per 100 ya. Nah sekarang yang terakhir kemarin ada pecahan bentuk persen. Nah persen ini juga mudah aja mengetahuinya. Kalau ada tanda ini, simbol ini 0 per 0 ini terakhirnya berarti persen. Nah, persen berarti per berapa kemarin? Iya 100. 60% berarti 60 per 100. 90% berarti 90 per 100. Gampang aja kan kalau bentuk persen ini, tinggal tulis penyebutnya 125 per 100. Nah bisa aja jadi pecahan biasa. Nah selanjutnya yang terakhir kemarin tentang pembulatan bilangan. Nah pembulatan bilangan kemarin ada cara-caranya yang baik, aturan-aturan pembulatan ini ada kemarin. Kalau pembulatan bilangan yang baik itu seperti apa? Yaitu mengikuti aturan-aturan pembulatan. Kemarin kalau mau dibulatkan ke satuan berarti lihat angka sesudah koma ya. Ingat angka sesudah koma kemarin. Bila kurang dari 5 sesudah komanya berarti dihilangkan. Bila 5 atau lebih maka dijadikan 1 karena satuan. Nah, tambahkan ke angka satuannya berapa, misalnya angka satuannya 2,5 berarti 5-nya jadi 1 ditambahkan ke 2 jadinya 3, komanya dihapus. 0,2 ini misalnya ini, lihat ini sebelahnya 0,2 berarti karena kurang dari 5 maka 2-nya dihilangkan. Nah jadinya 0.
Itu kalau pembulatan kesatuan terdekat. Kemudian pembulatan kepuluhan terdekat. Nah, kalau kepuluhan berarti yang dilihat apa kemarin? Satuannya. Nah, angka susudahnya apa? Satuan. Bila satuannya ini kurang dari 5, maka dihilangkan. Kalau jadikan 0 ya. Kalau misalnya satuannya ini 5 atau lebih, maka dijadikan 10 karena dibulatkan kepuluhan jadi 10. Ditambahkan kepuluhannya. Kemudian ada juga kemarin pembulatan ke ratusan. Kalau ke ratusan berarti yang dilihat adalah puluhannya. Misalnya puluhannya kurang dari 50, maka dibulatkan menjadi 0. Kalau 50 atau lebih, maka dijadikan 100 karena dibulatkan ke ratusan terdekat. Kemarin terus ada pembulatan ke ribuan. Kalau ini pembulatan ya, kurang A-nya. Kalau keribuan berarti otomatis lihat ratusan. Kalau kurang dari 500, 499 ya kurang 1 dari 500 tetap dihilangkan dijadikan 0. Kalau 500 atau lebih 500, 501 dan seterusnya maka dibulatkan ke 1000 karena pembulatan ke ribuan terdekat. Jadi kalau pembulatan ke ribuan lihat ratusannya. Kalau pembulatan ke ratusan lihat puluhannya. Pembulatan ke puluhan lihat satuannya. Kalau terakhir pembulatan kesatuan lihat setelah koma. Nah itu. Nah kemarin juga ada apa ya namanya taksiran. Nah kalau taksiran itu ada 3 kemarin. Kalau taksiran ada 3. Yang pertama kemarin taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Kalau terbaik maka kalian mengikuti aturan yang ini ya, taksiran terbaik ini. Kalau taksiran atas berarti kalian tidak perlu melihat setelahnya, langsung aja dibulatkan ke atas semuanya. Yang satuannya misalnya 1, kalau bulatkan ke atas jadi 2. Puluhan 10 jadi 20 gitu. Kalau taksiran bawah enak lagi, tinggal dihapus semuanya atau dijadikan 0 setelah angka satuan, dihilangkan setelah angka puluhan jadikan 0, setelah ratusan jadikan 0. Itu pembulatan ratusan terdekat menggunakan taksiran bawah. Paham ya? Ada taksiran atas, bawah, dan terbaik. Kalau atas dijadikan 1 semua, kalau bawah dihilangkan semua. Kalau terbaik pakai aturan yang ini. Kemarin kurang dari 5 hilangkan. Lebih dari 5 atau 5 atau lebih jadikan 1. Itu aja bisa dipahami ya. Mudah-mudahan selalu diingat pelajarannya dari materi pertama sampai ringkasan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bab selanjutnya, pelajaran 2 yaitu KPK dan FPB itu. Nah, setelah ini kalian kerjakan tugas di CBT. Supaya mudah kalian mengerjakan tugas di CBT itu ada 20 soal. Itu Bapak ambil dari buku halaman 43 sampai 45. Pilihan ganda 1 sampai 20. Nah, supaya mudah kalian kerjakan dulu soal-soal evaluasi pelajaran 1 itu. Cari jawabannya, dihitung. Baru kalian buka CBT. Insya Allah kalau sudah dikerjakan di buku kalian mudah menjawabnya karena soalnya sama aja. Sama, Bapak bikin sama. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan silakan nanti dihubungi Bapak ya, biar diperbaiki. Kalau ada salah tulisannya atau salah jawabannya nanti keliru, misalnya Bapak pilih jawaban harusnya jawaban C, ternyata Bapak kuncinya B. Nah, itu kalian tolong diperhatikan juga. Oke, itu saja. Jangan lupa selalu di rumah ya, gunakan masker bila keluar rumah, kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan patuhi kedua orang tuanya. Bila minta pertolongan kepada orang tuanya, bilang tolong mak, abah tolong dampingi ulun belajar misalnya, atau rekamin atau fotokan. Bila sudah dibantu alhamdulillah,
kemudian ucapkan terima kasih. Kalau tidak bantu jangan dipaksa juga, jangan maksa. Kalau orang tuanya juga sibuk ya, sabar, waktunya panjang kok mengerjakan ini, sampai asal jangan sampai ke mata pelajaran matematika selanjutnya. Kerjakannya ya, kerjakan sebelum mata pelajaran matematika selanjutnya, hari Kamis atau hari Jumat ya. Nah, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis kerjakan. Oke, itu saja. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.